semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Novitasari. Saya biasa dipanggil Tiara. Saya berusia 18 tahun dan saya berasal dari Yogyakarta. Dalam video ini saya akan membagikan pemahaman refleksi diri saya dalam tema agama dan eksistensial diri. Melalui video ini, saya akan mendalami dan memahami diri saya dengan pencarian dari luar diri saya melalui public figure, karakter film favorit, dan figur lintas iman. Selamat menonton dan menyaksikan video ini. Mary Riana from Indonesia is one of the most inspiring, successful people who went from being broke to becoming a millionaire in her 20s. She's now arguably the most famous motivational speaker in Indonesia. This is her story. Nah, itu tadi cuplikan video dari seorang public figure yang menginspirasi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mary Riana? Siapa sih yang kenal sama Mary Riana ini? Kalian pasti sudah tidak asing kan sama tokoh public figure ini? Nah, ya dia itu adalah seorang yang sukses, yang berhasil sukses dan berhasil menginspirasi banyak orang. Bahkan menjadi motivator speaker yang disegani di Indonesia, bahkan di luar negeri loh. Saya sendiri pun kagum dan termotivasi dengan beliau, dengan kata-kata yang disampaikan melalui media sosial. Saya mendapatkan banyak hal dan belajar tentang kehidupan dari Mary Riana ini. Salah satunya ketika perjuangan hidupnya yang penuh kesederhanaan ketika Mary Riana merantau di luar negeri dengan keterbatasan dan kesulitannya berusaha mencari solusi dan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ini merupakan hal yang sangat menarik bagi saya dan menginspirasi bagi hidup saya sendiri. Mary Riana mengatakan bahwa kita berhak untuk punya mimpi, karena itu sebuah hal yang penting dalam hidup ini. Melalui ketekunan untuk terus berusaha dan percaya dengan diri sendiri, serta mau menjalani setiap proses dan tidak mudah menyerah sampai kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Hal yang kita dapatkan ini biasa disebut dengan pencapaian atau achievement dari usaha dan perjuangan yang kita lakukan. Maka dari itu, pentingnya kita untuk menghargai setiap pencapaian dalam hidup ini, baik itu kecil maupun besar, yang tentunya berpengaruh dalam hidup kita sama ini. Mary Riana menegaskan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar mendapatkan penghargaan atas pencapaian yang kita dapatkan saja, tetapi juga proses di mana kita menemukan passion kita dan mencari tujuan dan makna dalam hidup ini. Itulah yang paling penting. Kita semua pasti mempunyai tujuan hidup dan ingin mencapai hal yang diinginkan dalam hidup kita. Tetapi semuanya kembali lagi pada diri kita dalam mengusahakan, maka semuanya itu akan terwujud. Proses dalam mengejar tujuan hidup kita itulah yang menjadikan kita sosok yang lebih kuat, mandiri dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Do you have any job vacancy for her? Are you sure you want to try this industry? Are you ready to face rejection? Hidup itu berhitung, Mel. Orang bisa sukses kalau pas dalam berhitung. Gue mau sekawin lagi sama lo. Jadi ini pelajaran buat lo, Mel. Nah, dari cuplikan film tadi, pernahkah kalian menontonnya? Ya, film tadi berjudul Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar. Salah satu karakter film yang menginspirasi saya adalah Mary Riana sebagai tokoh utama dalam cerita ini, yang diperankan oleh Chelsea Islan. Sosoknya yang gigih dan pantang menyerah serta mempunyai tekad yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan yang dihadapinya. Mimpinya yang besar membuat Mary Riana berani untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko. Tapi itu tetap membuat Mary terus berjuang untuk menggapai mimpinya. Selain itu, Mary Riana mendapatkan support atau dukungan dari orang-orang di sekitarnya yang memberikan kekuatan dan motivasi dalam meraih tujuannya itu. Pada akhirnya, Mary Riana berhasil dan sukses dalam menggapai mimpinya, bahkan membagikan kisahnya
dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Bilang minoritas adalah prioritas. Dan itu saya dengar dari seorang Katolik dari Timor Leste. Minoritas harus menjadi prioritas. Islam sebagai agama hukum, Kristen entah itu Katolik maupun Protestan itu sebagai agama kasih. Nah, pasti kalian tidak asing sama tokoh agama satu ini, yang saat ini sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, tokoh agama bernama Habib Djafar yang sedang gencar akan toleransi agama di Indonesia saat ini. Dalam pembicaraannya bersama Mary Riana dalam podcast tadi, membahas tentang toleransi, keimanan, dan prioritas agama. Melalui perspektif Habib Djafar yang begitu mulia untuk menyatukan berbagai agama di Indonesia dan tentunya patut kita jadikan teladan dalam hidup bermasyarakat. Perlu kita ketahui bahwa negara kita Indonesia saat ini terdapat istilah kelompok mayoritas dan minoritas yang menimbulkan permasalahan dan berdampak negatif terutama bagi penganut agama minoritas. Oleh karena itu, Habib Djafar mengajak kita untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh agama minoritas. Hal ini dapat dilakukan dengan menanamkan dan mewujudkan toleransi dalam diri, bukan hanya sekedar kata, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata di masyarakat. Pada akhirnya tidak ada lagi kelompok mayoritas dan minoritas di negeri ini, dan umat beragama pun hidup dalam kerukunan dan kedamaian sesungguhnya. Dari pendalaman diri saya melalui public figure, karakter film, dan figur lintas iman tadi membuat saya lebih berani dan termotivasi untuk terus berusaha dalam meraih mimpi serta bisa menentukan arah tujuan hidup saya. Saya terus berusaha mencari dan menemukan makna dalam setiap langkah hidup saya. Dan saya ingin membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada orang lain. Kemudian saya akan terus mendalami iman saya terhadap Tuhan melalui agama saya dan terus berdoa agar selalu dalam lindungannya. Tentunya dalam beragama ini saya sadar saya hidup di tengah masyarakat yang beragam. Maka saya akan terus menanamkan dan membangun toleransi dengan saling menghargai dan menghormati agama lain. Sehingga saya dapat menjalani hidup dengan baik dalam agama, negara, dan maupun masyarakat. Sekian video refleksi saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.